Happy New Year guys. Pada malam ini aku ingin kasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat efek rain stop pada video kalian. Nah, yang akan kita bikin yaitu seperti ini. Yang terpenting, kalian harus memiliki plugin khusus yang bernama Trapcode From. Trapcode From ini bisa kalian dapatkan di situs resminya yang bernama Red Giant. Dan dalam pembuatan ini, usahakan kalian itu harus basah. Kemarin saat gue melakukan ini, pas itu gue sedang pulang dari magang. Dan saat pulang, kebetulan pas itu gue lagi hujan-hujanan. Nah, dan habis itu gue langsung bikin video kayak gini. Kenapa kita harus basah-basahan? Karena agar membuat video ini bisa lebih realistis, bisa lebih nyata lagi. Oke, bagaimana cara kita melakukannya? Oke, langsung saja kembali ke After Effects. Oke, setelah kamu import video kamu ke project dan sudah memasukkannya ke composite baru. Nah, sekarang pilih bagaimana yang ingin kamu tracking. Oke, mungkin di sini. Ya, di sini. Sekarang kita akan split layer. Caranya di edit, dan kita pergi ke edit dan pilih split layer. Maka akan terbagi dua menjadi seperti ini. Setelah itu di layer yang atas ini, kita kasih nama dulu agar lebih mudah. Kita kasih nama. Oke. Di layer yang footrend ini kita pergi ke animation, lalu track kamera, lalu tunggu hingga proses analyze dan solve it selesai. Nah, prosesnya sudah selesai. Sekarang kita pilih bagian mana yang ingin kita pilih titik. Nah, kemudian di sini gue akan pilih yang ini. Kita klik kanan, lalu pilih null and camera. Lalu pilih kedua layer ini yang track null sama kamera. Kita klik kanan dan pilih pre-compose. Kita bisa kasih nama rain. Kemudian kita buka layer rain. Kita hapus yang track null dengan tekan del pada keyboard. Langsung kita bikin layer new and solid. Kasih nama layer solid ini hujan. Nah, kita pendekkan tepat di bagian akhir dari 3D kamera ini. Cara memotong yang bagian ini, kalian bisa tekan Alt lalu tutup kurung siku pada keyboard. Nah, maka akan terpotong menjadi seperti ini. Di layer yang hujan ini kalian kasih efek Trapcode From tadi. Kita pergi ke efek Trapcode, lalu Foam. Nah, di sini ada beberapa partikelnya. Kita pergi ke base form, lalu atur size X mungkin menjadi 5000. Kemudian size Z kita kasih sekitar 1000. Kemudian di size Z kita
kasih 10.000. Lalu atur center Z sampai kamu melihat partikelnya, mungkin 1000 aja. Nah, lalu kita pergi ke bawah, klik partikel, kemudian size-nya kita atur menjadi 10. Tunggu dulu, yang di atas ini di particle in X kita ubah jadi 15, particle in Y jadi 20, dan particle in Z kita ubah jadi 20 juga. Mungkin kita tambahkan lagi pada center Z sekitar 1500. Oke, seperti itu. Kemudian kita pergi ke bawah. Di sini ada disperse dan twist. Kita ubah disperse. Disperse-nya kita ubah jadi mungkin 800. Nah, ya kayak gitu. Ya kira-kira begini. Di sini di size random kita ubah 100 aja. 100 aja, yap. Kita pergi ke project. Nah, lalu pilih tekstur water ini. Nah, kita bawa ini ke komposisi baru. Lalu kita masking, pilih ellipse tool, kemudian kita bikin lingkaran, tekan shift sama control agar ini menjadi lingkaran yang sempurna. Kira-kira seperti ini. Kita pilih move tool dan atur ini di tengah. Oke, setelah itu kita pergi ke effect, distort and turbulent displace. Kita ubah displacement menjadi turbulent smoother. Kita ubah amonya jadi 70 dan size-nya menjadi 80. Nah, lalu klik dan tahan Alt, kemudian tekan keyframe di evolution. Ingat, klik dan tahan Alt, kemudian klik, maka akan muncul tulisan seperti ini. Kita ganti menjadi time bintang 800. Gak usah kasih pagar. Setelah itu kita klik lagi layar ini, kita kasih effects, color correction, dan exposure. Pada gamma correction, nah, kita ubah jadi 0,5. Lalu kita lakukan hal yang sama kayak evolution tadi, klik dan tahan Alt, kemudian tekan Alt dan tahan Alt, kemudian klik keyframe-nya. Nah, di sini kita ubah wiggle kurung buka 20,0.2 tutup kurung, lalu tekan di mana saja. Kemungkinan seperti ini. Oke, setelah itu kita klik layar ini lagi, kita pergi ke effect, color correction, curve, kita atur kecerahannya ya seperti ini.
Ya, seperti itu. Kita pergi ke komposisi rain, kemudian kita seret komposisi water texture ini ke komposisi rain. Nah, setelah itu kita matikan saja matanya, kita klik layer hujan, di efek control kita buka yang from ini, kemudian di particle type kita pilih sprite, kemudian tekstur kita klik segitiga sebelah tekstur, layernya kita pilih water texture, kita oke. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kita pergi ke rotation, di random rotation kita atur mungkin menjadi 80, lalu di random speed yang paling bawah nih kita atur jadi 5. Oke. Coba kita lihat di composite footage. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Oke, kita buat layer baru, layer new adjustment layer. Kita kasih nama terserah. Oke, kita kasih efek displacement map, ke efek distort displacement map, kemudian di displacement map layer kita pilih rain, kemudian use for horizontal displacement pilih luminance, yang vertikal juga luminance, atur max horizontal jadi 10 dan max vertical displacement juga 10. Kemudian ubah blending layer ini. Jika kalian tidak menemukan toggle seperti ini, kalian bisa klik toggle switch atau modes. Nah, kita ganti dari normal menjadi add, maka akan terlihat seperti ini. Kemudian kita akan bikin hujannya. Kita pergi ke layer new adjustment layer, kita ganti nama menjadi tetesan aja lah, karena kita akan bikin hujan kayak gerimis. Kemudian kita pergi ke efek, kemudian simulation, lalu pilih sisi rainfall, maka akan terlihat hujan seperti ini. Kita atur scene depth nya menjadi 10.000, kemudian variation wind nya ubah jadi 100, spread nya ubah jadi 9, size nya ubah jadi 2, kemudian dropnya ubah jadi 7.500. Nah, kita pendekin di bagian mana kita ingin menghentikan hujannya. Yap, kemudian pindah di sini, kita besarin, lalu kita tutup. Oke, kita pergi ke komposisi rain. Nah, ini akan berpindah di sini. Kita klik keyframe center XY,
ya, kita klik itu, kemudian kita tekan U pada keyboard, tekan U, kemudian kita kembali ke sini, mundur, kita atur yang bagian sumbu Y nya menjadi min 50. Oke, akan turun seperti ini. Mungkin ini kita mundur lagi, ya tepatnya di luar seperti ini. Nah, kita klik layer yang bagian yang kita klik keyframe yang kedua ini, kita pilih grab editor, kemudian kita pilih easy is in seperti ini. Lalu klik kanan di bagian garisnya ini, centang speed grab, centang edit speed grab, ini kita besarin, ini kita tarik belakang seperti ini, ya seperti itu. Coba kita lihat di bagian ini. Oke, kita lihat bentar. Di sini kurang pas. Mungkin agak di sini. Yap, di sini. Kita pergi ke rain. Oke, kita tutup grab editor. Nah, di sini kita besarin. Kita pendekin layer hujan di sini. Nah, di situ. Kita juga pendekin bagian ini. Mungkinan di sini. Oke. Coba kita lihat lagi, kita play lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, di sini kelihatannya aku ingin mengendalikan hujannya ke atas. Kita melakukan hal-hal yang sama pada rain yang bagian kita menurunkan hujan tadi. Nah, kita klik rain, kita klik add or remove keyframe in current time. Nah, di sini. Kemudian kita pergi sini. Kita lihat dulu apakah tanganku sudah ke atas. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Kita pilih water, kita pilih rain, lalu atur Y nya lagi ke atas, mungkin sekitar 0. Ya, seperti itu. Dan mari kita lihat. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Kelihatan hujannya tidak lebih ke atas, jadi kita atur lagi agar di bagian yang ini. Nah, kita geser sampai terakhir saja. Ini kita atur. Nah, kita atur menjadi min 100. Maka hujannya akan naik seperti ini. Biar kelihatan sangat-sangat realistis, kita atur di toggle switch and modes. Nah, kita kasih motion blur di sini, lalu hidupkan motion blur ya. Maka ini akan menghasilkan video kamu yang sangat realistis. Oke, satu hal lagi. Di 3D camera tracker, kita ke bawah ke camera option, lalu hidupkan depth of field. Maka partikel ini akan kelihatan lebih ngeblur, jadi benar-benar terlihat
lebih realistis. Ini kelihatannya background yang kita pakai ini sangat cerah, jadi kita turunkan kecerahannya, pergi ke layer, new, adjustment layer, kita pergi ke bawah, kita bawa dia ke bawah rain, dan kita pergi ke effect, color correction, hue and saturation. Kita di master saturation ini kita atur mungkin jadi min 5, dan di master lightness kita atur jadi min 20, maka dia akan gelap. Lalu kita kasih effects, color correction, curve, kita juga atur kegelapannya. Lalu RGB nya kita ganti jadi blue, kita atur bluenya agak ke bawah, atur greennya juga. Ya, seperti itu. Kita juga akan mengatur warna dari rain ini. Pergi ke layer, bukan, effect, color correction, curve. Kita juga ubah, kita ubah bagian blue, kita atur ke atas biar agar terlihat kebiru-biruan. Ya, seperti itu. Dan inilah hasil yang akan kita dapatkan. Nah, gimana guys? Kalau kalian ingin latihan efek ini, tenang. Aku sudah sediain project filenya yang bisa kalian dapatkan di link di deskripsi bawah video ini. Kalau kalian ingin mengenalku lebih dekat lagi, kalian bisa temui aku di fanpage Kiksa Art On. Linknya ada di bawah ini. Dan jangan lupa follow Instagramku, linknya di bawah ini juga. Oke, jika kalian ingin suka video ini, kalian klik like. Dan jika kalian punya pertanyaan, kritik atau saran, kalian bisa tulis komentarmu di kolom komentar di bawah. Share juga video ini ke teman-temanmu agar teman-temanmu juga bisa belajar seperti ini juga. Yang paling penting, jangan lupa subscribe channel YouTubeku agar kalian bisa mendapatkan video-video yang menarik dari Kiksa Art On. Okay, see you next time and Happy New Year.